Umar bin Khattab adalah khalifah kedua kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi dalam Islam Sunni. Umar digolongkan sebagai salah satu khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Islam Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Muhammad. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi sekaligus khalifah kedua menggantikan Abu Bakar. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, bijaksana, dan sangat menginspirasi. Umar juga dikenal sebagai ahli hukum Islam yang soleh dan adil. Karenanya ia mendapat julukan Al-Faruq, orang yang membedakan antara benar dan salah. Sekalipun Umar bin Khattab menyandang sebagai khalifah yang sangat disegani pada masa itu, gaya hidup beliau tetaplah sederhana dan jauh dari penampilan penguasa pada zaman itu. Selain akhlaknya yang mulia, perkataan beliau juga penuh dengan nasihat, baik itu tentang hidup, wanita, jodoh, cinta, teman, dan sebagainya. Karena sosoknya yang begitu istimewa, menjadikan Umar bin Khattab sebagai panutan. Nah, untuk kamu ingin mendapatkan nasihat-nasihat mulia dari Umar bin Khattab, berikut ini adalah kata-kata mutiara Umar bin Khattab yang berisi banyak hikmah dan makna kehidupan. Dari begitu banyak sahabat, aku tak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah keadaan tenang dan sabar. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Bila engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun di dunia yang lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.
Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Jadilah orang yang bermartabat, jujur dan selalu menyampaikan kebenaran. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian. Sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Tidak ada jalinan hubungan antara Allah dengan siapapun kecuali melalui ketaatan kepadanya. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika satu di antaranya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah tersebut. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah. Itu karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Hindarilah sifat malas dan bosan karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Janganlah buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Orang yang tidak dapat menguasai matanya maka hatinya tidak ada harganya.